Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini kita telah kedatangan narasumber yang cukup populer di kalangan milenial. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Sukri, berasal dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita persilakan terlebih dahulu kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Kepada Kak Mai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Elvia, biasa dipanggil Mai. Saya berasal dari pesisir selatan, tepatnya di Kecamatan Lengayang atau Kambang. Saya jurusan akuntansi syariah di salah satu perguruan tinggi negeri YIM Bukit Tinggi. Oke Kak Mai, sebagai penulis yang cukup populer, apa sih yang melatar belakangi Kak Mai bisa menjadi seorang penulis gitu? Latar belakang saya mulai dari penulis, awalnya itu saya jujur ya gak pernah baca novel sama sekali dan gak pernah bikin diary sama sekali. Nah, melatar belakangi saya untuk menulis awalnya itu kesukaan saya kepada dunia novel. Nah, ini bermula pada waktu itu saya berlibur semester. Nah, waktu itu karena uang untuk liburan habis, terus untuk paket internet juga habis, akhirnya nggak ada media untuk menghibur diri sendiri waktu itu. Dan untuk menonton film juga itu saya rasa untuk nonton TV juga membosankan. Nah, untungnya ada sebuah buku novel di tas saya yang kebetulan terbawa waktu itu punya teman. Saya ingat sekali judul bukunya itu IPA dan IPS. Akhirnya saya baca bukunya. Nah, dari pagi saya start sampai hampir sore waktu itu tamat. Dan menurut saya alurnya itu menarik ya. Nah, dari situlah saya menyukai dunia novel. Dan di saat itulah awal saya menyukai dunia novel. Akhirnya saya membeli beberapa novel. Namun karena karena tahu sendiri harga novel itu nggak murah. Ya. Akhirnya saya diberi saran sama teman untuk baca Wattpad. Nah, waktu itu selama 3 bulan, sekitar 3 bulan atau 2 bulan, saya cuma menjadi seorang pembaca waktu itu. Belum ada bukan keinginan sih, belum tahu caranya bagaimana sistematis untuk kepenulisan itu kayak gimana. Masih menikmati dunia membaca. Nah, akhirnya karena ternyata di Wattpad itu bisa menulis juga. Akhirnya saya coba-coba, awalnya itu cuma iseng, rasa penasaran. Saya cobalah untuk nulis di dunia Wattpad gitu. Awalnya itu nggak ada pembaca, tapi saya masa bodoh karena memang tujuan target saya itu nggak ada untuk mencari pembaca untuk karya saya, karena memang untuk iseng-iseng untuk menghibur diri sendiri dulu. Akhirnya waktu itu saya berhenti nih nulis selama 2 bulan kalau nggak salah. Lalu melanjutkan nulis karena waktu itu ada beberapa kegiatan karena waktu itu saya mulai aktif di dunia organisasi kampus maupun ekstra kampus gitu. Terus saya kembali aktif untuk nulis. Nah, kenapa saya aktif nulis lagi? Karena waktu itu salah satu senior saya itu mengetahui saya kalau saya itu menulis. Dikasih support lah waktu itu. Akhirnya saya melanjutkan menulis lagi di Wattpad. Namun, saya berhenti lagi nih. Terus disupport lagi sama beberapa senior di organisasi. Waktu itu saya mengikuti lomba cerpen nasional yang kebetulan dilombakan sama kampus saya sendiri waktu itu, lomba cerpen nasional. Alhamdulillah waktu itu juara 2. Nah, waktu juara 2 saya merasa ketika juara 2 itu ada goals yang bisa saya dapatkan, ada rewards yang saya dapatkan dari apa yang saya kerjakan gitu. Padahal waktu itu saya cuma iseng ikut lomba cerpen itu. Nah, terus saya ikut lomba cerpen lagi, lomba cerpen nasional. Itu bukan kampus saya yang mengadakan, nggak dapat juara, cuman saya mendapatkan peringkat 10 besar waktu itu. Nah, dari itu adalah beberapa senior saya di organisasi itu memperkenalkan saya beberapa orang
waktu itu kami mempunyai project untuk membuat satu buku dan novel waktu kami berempat. Terus akhirnya keterusan saya mulai menyukai dunia tulisan, saya menyukai dunia novel. Terus perlahan-perlahan saya rajin update di Wattpad. Nah, walaupun saya rajin update, saya tetap tidak memikirkan, maksudnya tidak memikirkan jumlah pembaca. Memang fokus untuk memperbaiki tulisan. Nah, di sana saya belajar dari YouTube. Saya ingat sekali saya belajar dari YouTube Kak Putri lagi-lagi. Terus saya belajar juga dari novel yang saya baca. Saya perhatikan kosakata yang dipakai di novel-novel yang sudah terbit. Terus saya belajar juga di Google. Saya belajar dari KBBI, PUBI. Saya belajar sendiri sih waktu itu. Karena saya pribadi itu nggak menyukai mengikuti seminar kepenulisan. Terus karena saya fokus untuk memperbaiki tulisan saya, akhirnya pembaca yang datang sendiri gitu. Perlahan-perlahan pembaca saya mulai naik. Nah, waktu itu saya rajin update di Wattpad, bisa aja dalam satu hari itu 5 bab selesai. Nah, satu malam waktu itu alhamdulillah yang Sanirani itu mendapatkan peringkat 1 fiksi remaja. Awalnya cuma ratusan, cuma ratusan 500-an. Satu malam itu bisa naik puluhan ribu pembaca karena dapat peringkat 1 fiksi remaja, kategori fiksi remaja di Wattpad. Terus saya rajin update lagi. Terus 3 hari kemudian dapat lagi peringkat 1 di remaja yang Sanirani. Meningkat lagi pembacanya drastis kan, sekitar 400 ribu pembaca waktu itu. Wow. Belum tamat nih Sanirani. Saya lanjutkan untuk update terus. Alhamdulillah pas 2 juta pembaca, ada penerbit yang nawarkan untuk menerbitkan buku beberapa. Cuman belum saya terima. Kebetulan yang terakhir itu penerbit mayor saya terima. Sanirani alhamdulillah berhasil terbit di bulan Februari dan dilanjutkan dengan SR di bulan Maret. Terus untuk latar belakang saya, awalnya cuma iseng-iseng ya. Latar belakang saya yang paling utama itu pembaca saya sih sebenarnya. Karena mengingat saya sudah mulai banyak pembaca dan mereka juga menunggu karya-karya saya yang baru. Bahkan DM saya hampir setiap hari, Kak, cerita ini kapan sih update-nya, kok udah lama nggak update, kakak lagi sibuk ya, kayak gitu. Nah, mereka sih sebenarnya menjadi motivasi saya untuk tetap menulis gitu. Karena gimana ya, mereka lah yang mendukung saya dari awal sampai sekarang gitu. Itu sih latar belakangnya saya. Gitu ya Kak. Nah, dari sekian rentetan sejarah perjalanan Kak untuk menulis gitu. Tentunya seorang penulis mengalami pasang surut gitu. Jadi apa sih yang Kak alami ketika Kakak mengalami pasang dan ketika Kakak mengalami surutnya gitu, atau mulurnya menulis gitu? Ya, untuk pasang surut ya itu perlahan nih saya merasakan yang dulunya bisa update di Wattpad itu 5 bab, 3 bab, minimal deh 1 hari itu 1 bab selesai. Namun sekarang itu kayak molor. Saya gantung pembaca sampai 3 bulan, bahkan itu Adiba itu cerita Pak saya yang pertama kali, dan bahkan itu sampai sekarang itu belum tamat-tamat. Itu molor saya gitu ya, bukan karena sengaja sih sebenarnya, karena kesibukan saya yang semesternya makin naik, terus kegiatan dan kesibukan yang lain juga. Terus karena setelah terbitnya naskah ini terbit lagi ya naskah satu lagi. Nah, itu yang menyebabkan saya molor untuk update di Wattpad, bukan sengaja untuk menggantungkan pembaca saya. Nah, terus pasang surutnya. Itu surutnya tuh ketika awalnya itu saya akui ya, tulisan saya di awal itu benar-benar berantakan. KBBI-nya tuh gak benar, PUBI-nya tuh gak benar. Benar-benar berantakan. Nah, cuman di sini saya walaupun dikatakan, saya pernah beberapa kata yang kayak menyakitkan gitu di tulisan itu. Tulisan saya pernah dikatakan sampah, cuman ya udah deh,
saya merasakan setiap karya tulis itu ada kekurangannya masing-masing, nggak ada yang sempurna. Walaupun bahkan penulis yang profesional aja itu ada kesalahannya juga, ada kekurangan juga. Karena kita nggak bisa memaksakan orang untuk menyukai karya kita sendiri. Karena setiap tulisan itu ada pembacanya masing-masing gitu. Tapi di sini saya nggak down ya, cuman saya upgrade diri lagi, gimana sih caranya tulisan saya itu lebih bagus lagi gitu. Gitu sih pasang surutnya. Nah itu kan sama-sama kita ketahui dari penyampaian kakak tadi gitu. Jadi apa sih yang memotivasi kakak sampai sekarang masih ingin menulis gitu? Okay. Untuk motivasi saya untuk menulis itu kembali lagi yang ke latar belakang ya. Motivasi saya menulis pertama kali itu pembaca saya ya, seperti saya bilang tadi, mereka rela menunggu saya update, bahkan berbulan-bulan nggak update sampai sekarang. Anak cerita lanjutan Sanirani itu udah bisa dikatakan 6 bulan nggak update. Nah, cuma mereka tuh masih setia untuk nungguin saya untuk update gitu. Mereka ngertiin kakak lagi sibuk ya kak. Mereka tuh nanyain kayak gitu. Terus mereka rela nih nabung dari lama. 3 bulan sebelum terbit kan saya biasanya tuh udah bilang novel ini akan bakalan terbitin. Nah mereka ini udah siapin tabungan bahkan 1.000 dalam suatu hari mereka tabung untuk bisa beli novel saya gitu. Karena menurut saya walaupun motivasi saya sendiri untuk menjadi seorang penulis, cuman saya nggak akan bisa seperti ini kalau nggak ada dukungan dari mereka gitu. Karena dari surutnya itu ada lagi waktu saya karya saya itu beberapa kali di plagiat. Mulai Sanirani itu udah 3 kali di plagiat, ketahuan juga. Cuman di sini yang plagiat pertama itu saya teledor karena pembaca saya langsung nyerang si penulisnya. Karena waktu itu mereka nyerang duluan baru mereka kasih tahu saya gitu. Cuman di sini saya DM duluan penulisnya, saya tunggu nih 1 kali 24 jam gitu. Kalau dia nggak hapus juga ceritanya, ya udah siap-siap aja nanti terima konsekuensinya. Akhirnya dia juga hapus, terus ada lagi plagiat yang baru gitu. Untuk Sanirani sih yang paling banyak di plagiat waktu itu. Cuma kalau untuk Pacarku Presiden Mahasiswa itu belum ada. Ya. Gini Kak Mai. Seperti ungkapan yang lumrah yang didengar gitu. Di balik seseorang yang hebat selalu ada orang yang support di belakangnya gitu. Nah, mungkin bisa Kak Mai jelaskan tentang siapa saja sih orang-orang yang melatar belakang Kak Mai gitu. Yang ada di belakang Kak Mai. Ya. Untuk latar belakangnya banyak ya. Yang pertama support ya pribadi saya sendiri ya. Terus pembaca saya. Terus ada beberapa senior, kalau disebutin banyak kali. Karena gimana ya, circle lingkungan saya alhamdulillah itu baik, positif pengaruhnya. Karena mereka tuh waktu mereka tahu saya menulis, mereka support, bahkan Mai ikut deh lomba cerpen ini. Nah mereka tuh kayak gitu. Terus kayak ketika ngumpul mereka nanya, gimana tulisannya, masih lanjut nggak? Kayak gitu ditanyain. Jadi alhamdulillah circle lingkungan saya itu lumayan positif ya, bukan lumayan, memang positif gitu. Karena disitulah saya menemukan orang yang hebat yang bisa menjadi saya inspirasi saya dalam tulisan saya gitu. Gitu Kak Mas. Nah sampai sekarang buku apa sih yang sudah Kak terbitkan gitu, dan buku apa yang akan coming soon gitu? Ya. Kalau buku pertama itu sebenarnya bukunya udah masuk 5 ya sebenarnya. Yang pertama itu cerita pertama saya itu bukan Sanirani tapi My Senior Januarta. Nah yang My Senior Januarta itu terbit cuman kayak di penerbit kecil, penerbit indie gitu. Nggak ada bentuk fisiknya itu terbit atau enggak tuh nggak ada, cuman naskahnya tuh udah ketelan gitu. Terus akhirnya dari penerbit yang sebelumnya saya belajar untuk memilih-milih penerbit yang lebih bagus lagi gitu supaya jelas nih buku saya itu mau dibawa kemana lagi gitu. Akhirnya alhamdulillah Sanirani bisa terbit, ada bentuk fisiknya, SR terbit. Yang kedua, nah SR ini lanjutan dari Sanirani atau bisa dibilang season 2-nya Sanirani. Terus yang ketiga itu Pacarku Presiden Mahasiswa. Nah untuk Pacarku Presiden Mahasiswa ini kayak banyak lah beberapa kronologisnya gitu. Karena
dari adaptasi dari Wattpad ke novel itu lumayan banyak perubahannya, bahkan bisa dibilang full revisi waktu itu. Karena beberapa pertimbangan di Wattpad itu, yang Pacar Presiden Mahasiswa di Wattpad ini banyak beberapa kesalahan. Karena gimana ya, kalau di Wattpad oke lah bisa dimaklumi kesalahan yang ini. Cuman kalau udah dijadikan novel itu sangat fatal, karena yang baca itu bukan hanya masyarakat Wattpad saja, tapi udah banyak kalangan yang mau baca nih. Apalagi ini latar belakangnya itu mahasiswa, yang kemungkinan yang banyak juga yang baca bukan hanya anak SMP, anak SMA, tapi juga mahasiswa. Yang kebetulan untuk Pacar Presiden Mahasiswa ini saya ambil latar lokasinya itu di UI gitu. Jadi saya harus perlu beberapa survei supaya lebih relevan nih cerita Pacar Presiden Mahasiswa. Harus mengulang ide lagi, kayak contohnya untuk cerita ospek UI itu kayak gimana sih sebenarnya. Kalau di Wattpad tuh nggak ada kan penjelasan, cuma ospek aja, terus nggak ada penjelasannya. Terus mulai ospek UI itu setiap kampus itu beda-beda loh ospeknya. Nah itu yang saya harus survei lagi. Terus untuk untuk idenya yang lebih relevannya, ya lokasi satu lagi. Nah di sini kan saya ambil fakultasnya itu fakultas kedokteran ya di UI. Cuma di fakultas kedokteran, nah fakultas kedokteran UI itu ada 2. Yang pertama di Salemba dan ada di Depok. Nah di Wattpad itu nggak dijelasin fakultasnya itu ada di Depok atau di Salemba juga. Nah cuman di novel itu dijelasin. Nanti teman-teman bakalan tahu kayak gimana alurnya, kayak gimana suasana UI itu kayak gimana, bisa teman-teman baca di sini. Terus untuk alur ceritanya itu bisa dibilang alur ceritanya itu bukan sedikit berbeda ya, memang berbeda dari Wattpad ke novel. Karena kembali lagi saya mengambil latarnya mahasiswa, ya lebih harus relevan gitu, biar lebih dapat substansinya itu kayak gimana itu. Dan untuk Kominsun, alhamdulillah insyaallah bakalan terbit lagi di bulan April. Itu yang Adiba, yang cerita saya yang kedua. Adiba ini cerita saya yang kedua yang alhamdulillah bisa terbit di bulan 4 insyaallah. Sebenarnya itu sih bulan Februari, cuman di bulan Februari itu kayak saya ada kegiatan training yang harus saya selesaikan, akhirnya ditunda gitu. Cuman di sini sekarang saya masih revisi dan insyaallah sebentar lagi bakalan selesai. Nah Kak, katanya buku PPM ini Pacarku Presiden Mahasiswa bakal difilmkan gitu. Nah, bisa nggak sedikit Kak jelaskan proses buku ini sampai ingin difilmkan gitu? Ya, untuk proses difilmkan, nah waktu itu kan alhamdulillah waktu pas PO pertama di bulan November, tanggal 28 November sampai tutup PO-nya 10 Desember, alhamdulillah itu meledak. Bahkan di hari pertama 3 jam dibuka PO itu sold out, alhamdulillah habis. Dan dibuka lagi di hari kedua habis lagi. Terus waktu itu saya tanda tangan novel itu 3.200 kalau nggak salah. Nah di bulan Desember, di akhir Desember ada 2 sutradara yang nawarin untuk dijadikan film waktu itu. Cuma saya bingung waktu itu, saya tahu dengan sutradaranya, cuma bingung kayak gimana menanggapinya, mereka tuh serius atau enggak gitu. Akhirnya saya bilang lah sama penerbit saya, Kak ada yang nawarin novel Presiden Mahasiswa untuk dijadiin film gitu. Terus penerbit saya memberikan saran untuk memberikan nomor gitu. Akhirnya yang diskusi itu sang sutradara, PH sutradara sama penerbit saya. Yang akhirnya yang penerbit yang kedua yang nawarin yang diambil, karena yang kedua itu yang lebih cepat tanggapannya. Karena lokasi saya di Bukit Tinggi, jadi nggak bisa langsung ngomong pribadi dengan PH sutradaranya. Jadi penerbit saya diwakilkan sama penerbit waktu itu. Jadi tanda tangan kontraknya tuh
sama penerbit, karena ya saya pribadi juga nggak bisa untuk ke Jakarta waktu itu. Gitu Kak. Oke. Nah Kak, mungkin teman-teman masih penasaran gitu dari buku Kak Mai. Bisa dijelaskan nggak sedikit review gitu dari buku Kak Mai tersebut, yang buku ingin difilmkan itu? Oke. Nah, jadi cerita untuk pacar ke presiden mahasiswa ini, jadi seorang presiden mahasiswa, seorang yang aktif di dunia organisasi, pacaran sama mahasiswa baru yang bukan anak organisasi. Jadi kayak pola pikir anak yang bukan anak organisasi sama pola pikir anak organisasi ya tentu berbeda ya. Kayak ini si sang cowok seorang presma, dan dia nggak hanya fokus ke BEM aja, terus dia harus fokus ke kuliah sama organisasi, dan dia juga mengikuti organisasi eksternal di luar kampusnya. Sedangkan si cewek ini dia bukan organisasi, otomatis dia lebih ingin meminta waktu sang cowok ini gitu. Cuma si cowok ini kayak ya kebiasaan organisasi lah, nggak ada waktu untuk menghabiskan untuk pacarnya gitu. Terus akhirnya nanti itu bakal ada beberapa konflik di antara mereka. Cuma mereka ini udah pacaran dari SMA. Nah, si Pandu ini memang udah aktif dari SMA sih sebenarnya, karena dia juga merupakan ketua OSIS waktu itu. Cuma nggak sesibuk waktu dia menjadi seorang mahasiswa gitu. Nanti bakalan ada proses gimana si cewek ini setelah ada beberapa konflik dengan cowok, si cewek ini bakalan mengerti gimana kesibukan nih si cowok, proses pendewasaan lah bagi si cewek ini gitu. Siap Kak. Nah, rekomendasi banget gitu ya, buat teman-teman yang belum mempunyai buku ini. Jadi buat teman-teman yang di sana jangan lupa beli gitu buku ini dari karya Kak Mai. Mungkin itulah penyampaian channel kami malam ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.